beli itu, beli ini, beli ini, beli itu, beli ini, taunya ujung-ujungnya nggak kepake, buang-buang uang dan mubazir jadinya. Terus apa dong yang harus dipersiapkan, alat-alatnya apa aja? Nah, aku bakal bahas satu-satu di sini ya. Balik lagi di YouTube channel aku, Rumah Cicri. Hari ini aku mau ngebahas tentang persiapan MPASI buat para moms yang masih bingung gimana cara mempersiapkan MPASI. Apa aja sih yang pertama harus kita siapin dan butuh budget mahal nggak sih buat MPASI? Jadi hari ini aku bakal ngebahas tentang tips review berfaedah tentang MPASI. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel aku dan nyalain loncengnya, dan jangan lupa untuk follow IG aku di sini ya. Yuk kita mulai aja yuk. Nah, sesuai temanya nih, hari ini tips review berfaedah, aku bakalan ngebahas tentang MPASI buat para moms yang bingung bagaimana mempersiapkannya. Jadi ini aku punya dua versi berbeda dari dua anakku, yang pertama dan yang kedua. Jadi anakku aku ini sebenarnya sudah melewati fase masa MPASI. Yang pertama itu udah umur mau 5 tahun, yang kedua sudah 1,5 tahun. Jadi aku bakal share cerita dan pengalaman aku aja. Buat aku sendiri yang udah punya anak dua pun, pas begitu anak kedua mau mulai MPASI, aku pun kayak linglung lagi, bingung mau gimana sih, terus mesti apa yang aku siapin. Itu aku kayak bener-bener belajar dari nol lagi. Nah, sekarang buat para moms yang baru mau mulai anaknya MPASI, yang pertama harus dilakukan adalah 1. Konsultasi dengan DSA-nya masing-masing. Sudah bisa untuk makan atau belum, terus cara menstimulus pertamanya tuh bagaimana. Pokoknya dikonsultasikan dulu dengan DSA masing-masing. Nah, yang kedua, moms harus upgrade ilmu sendiri, yaitu untuk tahu kayak makanan apa aja sih yang boleh dan tidak boleh, udah gitu menunya apa aja, terus cara bikinnya bagaimana. Di sini aku nggak akan bikin resep MPASI karena lumayan akan makan waktu, kepanjangan nanti videonya. Aku bakal cuma ngasih tips aja apa yang harus dilakukan. Nah, itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga ini biasanya yang paling sering ibu-ibu nih heboh banget gitu kan. Heboh banget mau nyiapin beli ini, beli itu, beli ini, beli ini, beli itu, beli ini, taunya ujung-ujungnya nggak kepake, buang-buang uang dan mubazir jadinya. Terus apa dong yang harus dipersiapkan, alat-alatnya apa aja? Nah, aku bakal bahas satu-satu di sini ya. Yang ketiga ini akan panjang. Yang ketiga ini. Yang pertama harus kalian siapin yaitu feeding setnya. Feeding setnya itu apa? Ya kayak mangkok, kayak sendok, terus gelasnya, tempat minumnya. Nah, feeding set ini banyak banget, kalian bisa cari di marketplace yang harganya murah, dan jangan lupa yang BPA free ya moms. Karena untuk si kecil kita harus benar-benar cari bahan yang aman. Terus udah feeding set, apalagi yang harus kita siapin? Alat masaknya nggak perlu yang sophisticated kayak zaman sekarang tuh, banyak banget food processor, bisa ngukus, bisa ini. Moms sendiri pasti sudah punya namanya. Yang pertama panci, kukusan, terus itu aja sih sebenarnya, panci, kukusan. Yang paling krusial, yang paling bakal kita tiap hari bikin tuh ya itu dua itu. Terus alat masaknya udah, feeding setnya udah, food maker. Kalau ini memang akan berguna banget food maker ini. Nah, ini contohnya, ini dari merek Baby Safe yang aku ambil contohnya. Ada 7 item isinya dan itu fungsinya juga beda-beda. Yang pertama untuk halusin makanan, terus yang kedua untuk ngegerus makanan.
Parutannya ada 3. Yang pertama untuk parutan sedang, itu bisa untuk yang besar-besar bahannya. Terus kalau yang halus itu bisa untuk kayak wortel atau sayuran. Terus kalau untuk parutan ditutup ini dia untuk yang lebih halus lagi, kayak untuk buah. Terus ada perasan jeruk dan saringan untuk supaya makanannya jadi halus. Terus selanjutnya yang kalian butuhin itu adalah dip atau sliber yang biasa dipakai di sini, karena supaya pasti pertama makan itu pasti kan berantakan banget ya, itu akan kemana-mana makannya. Nah udah gitu, yang menurut aku itu kepake juga itu feeding cube. Itu nanti aku bakal taruh gambarnya di situ ya. Jadi feeding cube ini fungsinya untuk nyimpan makanan kalau misalnya kita bikin lebih gitu, nanti kita masukin freezer dan bisa pakai ini. Terus menurut aku yang bakal kepake lagi itu plastik ASI atau enggak botol ASI. Nah itu fungsinya untuk nyimpen yang bikin, jadi kita nggak ribet-ribet gitu loh. Untuk sekali masak tuh udah kita pak-pakin gitu. Nah terus baby chair perlu nggak sih? Menurut aku perlu ya, karena awal dia makan itu kita ngajarin dia makan untuk menurut aku. Tapi kalian bisa nyari pilihan yang banyak banget pilihannya, itu dari yang murah sampai yang mahal pun ada. Tapi itu menurut aku nggak kepake lama juga sih, paling umur setahun itu juga udah ya lumayan makannya kemana-mana dan ya duduknya udah bisa di meja makan. Terus bakalan kepake nggak sih food processor, slow cooker, terus blender yang kayak gitu-gitu. Kalau blender masih oke lah pakai, tapi kalian pasti udah punya masing-masing sendiri kan blender di rumah. Nah intinya moms, kalian itu yang harus dipersiapkan adalah menu si kecil yang nutrisinya terpenuhi. Nah ada satu lagi informasi yang bakal aku kasih tahu. Zaman anak aku yang pertama itu aku masih ngasih menu pertama kali itu 1 bintang. Apa sih 1 bintang, 4 bintang? Kalian nanti bisa cari sendiri, googling sendiri. Yang jelas 1 bintang itu dia cuma 1 jenis makanan. Soalnya aku pisang, udah itu aja. Fungsinya apa tadinya? Untuk mengetahui si kecil ini bakal ada alergi apa enggak sih makan itu. Jadi 3 hari pertama itu aja. Nah tapi sekarang itu udah nggak direkomendasiin, dan WHO sendiri pun merekomendasikan untuk menu 4 bintang. Menu 4 bintang itu juga apa? Yang terdiri, menu 4 bintang sendiri itu terdiri dari ada karbohidratnya, protein hewani, protein nabati, dan sayur mayur. Jadi kalian bisa combine dan bikin resepnya sendiri ya. Jadi semua peralatan yang kalian udah siapin, pokoknya yang paling penting itu adalah nutrisi untuk si kecil ya moms. Jangan lupa, itu yang harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai kita nyiapin alat-alatnya udah macam-macam, lucu-lucu, bagus-bagus, tapi ternyata nutrisinya nggak terpenuhi. Nah dan nggak perlu barang yang mahal-mahal, kalian cukup beli yang kayak tadi udah aku sebutin, itu jumlahnya juga nggak akan sampai jutaan, bahkan 500.000 juga nggak akan nyampe nih untuk untuk peralatan yang tadi aku sebutin itu. Ya udah moms, kalau gitu cukup review aku hari ini, segitu aja. Jangan lupa ya untuk subscribe channel aku dan tungguin video aku selanjutnya. Bye bye.